Halo, Breeders dan Insan Brilian. Kami hadir dengan program baru yaitu Ngeronda Sip. Ngobrolin obligasi reksadana dan saham paling sip. Nah, Fit, sebenarnya apa sih program Ngeronda Sip itu? Nggak tahu ya, Mas? Nggak tahu. Penonton juga nggak tahu nih. Nah, program Ngeronda Sip itu adalah membandingkan potensi secara teknikal dan fundamental dengan mengajukan pertanyaan dan kemudian diberikan ringkasan singkat nih tentang kedua analisa tersebut nih, Mas. Oke, berarti kita membahas saham secara teknikal dan fundamental. fundamental. Kita pilih saham-saham yang menarik Betul. untuk teman-teman semuanya ya. Dan sebenarnya nggak hanya saham, di sini kita akan bahas obligasi dan juga reksadana. Jadi kita bisa mix and match lah ya. Betul. Bagaimana produk obligasi itu cocok ya untuk teman-teman semua. Yes, agar penonton di rumah bisa melek investasi nih di BRI dan Reksa Yoi. Sekuritas. Nah, buat teman-teman di rumah yang belum pakai aplikasi Bright untuk berinvestasi, download sekarang deh karena kalian bisa investasi 3 instrumen sekaligus, yaitu reksadana, obligasi, dan juga saham dalam satu aplikasi. Betul banget. Pit, Apaan tuh? gue punya tebak-tebakan nih. Gue seru nih. Apa nih? Saham apa yang kita beli, kita bisa ke bintang. Apa tuh ke bintang? Look at the stars. Oke. Look how I shine for you. Apa tuh kodenya? Yellow lah. Yellow. Gua juga punya kalau lu main kode tebak-tebakan saham nih. Apa itu? Biasanya orang kalau main saham stres kan. Termasuk lu nih. Iya sih, gue stres. Nah, gue punya saham yang nggak pernah bikin stres. Apa tuh? Nah, lu tebak makanya apa? Apa ya? Nggak tahu. Apa kek? Apaan tuh? Healing. Heal. Iya betul kan? Betul banget. Biar lu healing terus. Nah, besok gue beli tuh healing tuh. Bener Heal, ya? Iya nggak? Heal. Oke, kita akan masuk ke segmen untuk membahas beberapa saham pilihan secara teknikal dan juga fundamental. Betul ya, banget. Kita langsung aja masuk ke dalam program Yes or No. Oke, gimana nih penonton? Kita bakal kulik saham apa hari ini? Oke, silakan penonton yang mau request langsung aja. ICBP dong bang. Nah, ICBP. gimana tuh ICBP? Oke. Nah, kalau ICBP secara fundamental itu kalau kita lihat result kinerjanya laba bersih ICBP itu mencapai 5,73 triliun per bulan Juni 2023. Nah, itu jumlah tersebut terus melonjak nih sebesar 196,61%, pada periode sebelumnya itu sebesar 193 triliun. Kenaikan kinerja ICBP ini juga ditopang oleh peningkatan penghasilan dari selisih nilai tukar mata uang asing dan juga adanya penurunan beban keuangan nih teman-teman. Kalau kita lihat dari katalis pasarnya ada 3 nih yang mendukung. Yang pertama itu pasar ekspor yang lebih kuat tumbuh sebesar 5% YoY. Yang kedua itu ada peningkatan belanja pemerintah dan yang terakhir ada momentum pemilu yang diharapkan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat. Secara valuasi, ICBP saat ini diperdagangkan pada PBV itu sebesar 3,3 kali, berada pada kisaran rata-rata VBP-nya secara 3 tahun terakhir. Dan yang kedua ada secara fair, itu sebanyak 15 kali, itu di bawah rata-rata per 3 tahun juga sebesar 18,25 kali. Yang selanjutnya ada DER sebanyak 1 kali. Dan yang terakhir ada ROE itu sebanyak 21,15%. Nah, last price-nya ini di ICBP itu menyentuh harga 11.175 dengan target price-nya itu sebesar 13.000, potensial upside sebesar 16,33%. Nah, penasaran kan secara teknikalnya seperti apa? Langsung aja kita ke Bromart. Nah, kalau teknikalnya kita lihat mungkin monthly dulu ya. Kita lihat chart monthly. Kita lihat di sini sebenarnya dia itu masih dalam fase bullish ya. Dan cenderung bergerak konsolidasi di range 10.925 sampai 11.925. Lalu kalau kita melihat chart weekly ya, weekly juga masih cenderung bullish dan dia juga masih konsol ya di range tersebut dan cenderung membentuk rectangle. Nah, rectangle ini adalah pola konsolidasi ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia break up ya atau dia break ke atas ya, maka dia akan lanjut rally, tapi kalau dia breakdown, dia akan berbalik bearish ya. Kita melihat chart weekly pada ICBP ya, ini bergerak di bawah atau di area lower rectangle ya, sehingga ada peluang sebenarnya jangka pendek ICBP ini mengalami technical rebound ya. Dan kalau kita lihat chart daily ya, kita melihat chart daily juga masih dalam fase konsolidasi ya di dalam pola rectangle tersebut.
namun ada sinyal untuk reversal. Kita melihat di sini selama seminggu terakhir dia terus bergerak di bawah lower rectangle. Volume transaksi kalau kita melihat di sini cenderung stabil ya. Namun momentumnya ini cenderung meningkat menuju area overbought. Ini indikasi dia akan mengalami kenaikan ya jangka pendek. Lalu tren MACD ya, dalam indikator MACD ini ada potensi untuk golden cross, sehingga mungkin jangka pendek ya dia akan mengalami technical rebound dengan target terdekat yaitu di level 11.300 sampai 11.700. Nah, kalau misalnya 11.700 ini ketembus, maka dia harusnya lanjut sampai 11.925. Mungkin area buy ya untuk ICBP yaitu di range 10.975 sampai 11.300 dengan target terdekat 11.700 dan 11.925. Tapi ada batas resiko ya, teman-teman harus set batas resiko untuk mengantisipasi jika perkiraan kita ini tidak sesuai ekspektasi. Batas resiko kita mungkin bisa set di level 10.875. Oke, kita udah bahas ICBP secara fundamental dan juga teknikal. Jadi, kalau dari sisi fundamental itu yes. Dan dari sisi teknikal juga yes. Jadi kita rekomendasikan beli untuk ICBP. Nah, selanjutnya kira-kira sama apa lagi nih dari penonton? Apa nih penonton? Kija dong, Kija. Oke, Kija. oke. Mungkin gimana nih fundamental Kija terlebih dahulu? Kita akan bahas secara fundamental terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kalau kita bahas secara fundamental, Kija ini kita lihat kinerjanya pada semester pertama itu meraup laba bersih sebesar 2,4 miliar, naik sebesar 464% dari periode tahun lalu itu sebesar 56,17 miliar. Nah, lonjakan laba ini juga didukung oleh penjualan dan pendapatan jasa nih teman-teman sebesar 1,74 triliun atau naik sekitar 53% dari periode sama yang tahun lalu itu sebesar 1,13 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat dari katalis pasarnya, yang pertama, penjualan lahan industrinya yang kuat. Nah, Kija berhasil meraih marketing sales-nya sebesar 1,5 triliun pada semester pertama. Dan itu udah mencapai target sebesar 75% secara full year sebesar 2 triliun rupiah dan itu merupakan rekor tertinggi lainnya. Dan yang kedua, ada pendapatan berulang yang layak dari aset infrastruktur. Nah, ini berkontribusi sebesar 47% terhadap total pendapatan. Dan yang terakhir, itu ada potensi nilai cadang lahan pariwisata nih. Nah, ini cadangan lahannya cukup besar sebesar 3.400 hektar. Cukup besar bukan teman-teman? Nah, oke, secara valuasi untuk PBV-nya itu sebesar 0,58 kali, itu berada di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir nih, sebesar 0,67%. Dan PER-nya itu sebesar 7,62 kali, dan DER itu 1,2 kali, itu masih wajar teman-teman. Dan yang terakhir ada ROE itu sebesar 7,6%. Nah, itu untuk penjelasan Kija secara fundamental nih teman-teman. Untuk secara teknikal kita akan kulik bersama Bromart. Oke, terima kasih Fitri. Kita akan membahas teknikalnya Kija ya. Yang pertama secara monthly dulu. Kita melihat secara monthly Kija ini 3 bulan terakhir mulai tembus garis rata-rata EMA-nya ya. Jadi ini sinyal awal bullish sebenarnya untuk Kija. Lalu kalau kita melihat chart weekly ya, chart weekly di sini terpantau dia sebenarnya sudah bullish ya. Jangka pendek ke menengah, dan kemarin ya dari Senin sampai saat ini ya Kija sudah menguat ya, ini di atas garis EMA-nya. Lalu kalau kita melihat chart daily ya, kalau kita lihat chart daily Kija juga mulai bullish ya, namun cenderung tertahan di Fibonacci retracement 38,2% yaitu di level 162. Kami melihat ada peluang ya Kija ini bisa lanjut naik ya ketika dia berhasil bertahan di atas level 162. Volume transaksi terpantau cukup stabil meningkat ya. Kalau kita melihat volumenya Kija, momentumnya ini masih dalam tren penguatan ya, dan MACD-nya secara tren masih cenderung bullish. Jadi jangka pendek akan ada peluang ya Kija ini sebenarnya untuk lanjut menguat dengan target terdekat 173 sampai 181. Ya, selain itu kita juga bisa batasi resiko agar aset kita tidak tergerus ya. Sehingga mungkin batas resikonya kita bisa set di level 153. Oke, untuk Kija yang kita bahas secara fundamental dan teknikal, kalau secara fundamental itu yes. Dan secara teknikal yes juga. Nah, kita Jadi kita rekomendasikan beli untuk Kija. Nah, itu dia pembahasan Kija.
Mungkin ada lagi saham yang akan kita bahas. Silakan penonton bisa request. Silakan teman-teman untuk bedah saham secara teknikal dan fundamental. Ini Telkom. Telkom. Oke, kita akan bahas Telkom. Mungkin dari sisi teknikalnya terlebih dahulu. Oke, kita akan membahas teknikal Telkom ya, dalam chart monthly dulu. Kita melihat 2 bulan terakhir, Telkom ini sebenarnya tidak kemana-mana ya. Dia bergerak konsolidasi di atas level support kuat 3650. Secara tren besar, Telkom ini masih cenderung bullish ya. Namun dalam jangka pendek, mungkin ini mulai ada tanda-tanda untuk bearish ya. Lalu kita melihat chart weekly. Untuk chart weekly-nya di sini Telkom ya, ini juga masih bergerak bearish jangka pendek ke menengah. Namun mulai tertahan di atas support 3650 sampai 3670. Sedikit lagi dia menyentuh level 3650 ya. Nah, ini cukup waspada kalau misalnya 3650 ini tertembus ya. Telkom ini akan lanjut bearish ya dengan target selanjutnya 3510. Kita coba cek daily ya. Kita konfirmasi lagi. Untuk daily mungkin masih cenderung bergerak konsolidasi dan secara tren masih cenderung bearish sebenarnya. Namun dia tertahan ya di area lower yaitu di level 3670, 3650. Nah, sama ya kondisinya. Jika dia tembus level 3670, 3650, ada peluang Telkom mengalami bearish lanjutan ya dengan target selanjutnya yaitu di level 3510. Mungkin saat ini suggest-nya kita wait and see dulu ya untuk Telkom secara teknikal. Kita mungkin tunggu dia confirm bertahan di atas level 3650 sampai 3670. Nah, kalau dilihat Telkom secara fundamental, itu riset kinerjanya membukukan laba bersih sebesar 12,75 triliun pada semester pertama atau turun sebesar 4,16% nih secara year on year. Dari sebelumnya itu mencapai 13,31 triliun. Nah, laba bersih Telkom juga itu ditopang pendapatan yang mencapai 73,47 triliun pada semester pertama atau meningkat sebesar 2,7% secara year on year. Mayoritas pendapatan Telkom itu dikontribusikan dari segmen bisnis mobile sebesar 42,16 triliun, diikuti oleh segmen bisnis consumer itu sebesar 13,28 triliun. Lalu segmen bisnis enterprise itu sebesar 9,29%. Nah, kalau kita lihat dari katalis pasarnya, Telkom mengupayakan kemitraan strategis dan ekspansi regional untuk meraih prospek hyperscale data center. Nah, Telkom juga lagi mengejar kemitraan strategisnya dan ekspansi regional untuk mendapatkan prospek yang lebih menarik lagi. Yang kedua, itu ada posisi unik bagi FNC untuk menawarkan keuntungan. Kalau kita lihat secara valuasinya, itu saat ini Telkom diperdagangkan pada PBV sebanyak 2,97 kali, berada di bawah rata-rata PBV selama 3 tahun terakhir, itu sebesar 3,34 kali. Nah, secara PER itu sebanyak 18,05 kali, di atas rata-rata PER selama 3 tahun sebesar 17,29 kali. Untuk DER-nya itu sebesar 0,45 kali, dan untuk ROE itu sebesar 16,31%. Itu dia secara fundamental, teman-teman. Nah, untuk kinerja Telkom secara fundamental itu yes. Tapi sayangnya secara teknikal kita no ya. Walaupun begitu, fundamental Telkom masih cukup baik ya. Jadi mungkin untuk jangka panjang masih cukup bagus. Oke. Hanya saja jangka pendeknya kita wait and see dulu. Tuh, disclaimer on. Oke, itu dia pembahasan hasil ngeronda kita pada hari ini ya. Ada ICBP, Telkom, dan juga Kija. Nah, buat teman-teman yang pengen dibahas ya sahamnya di acara ngeronda berikutnya, bisa komen di bawah. Jangan lupa juga download aplikasi Brights dan buka akun di ifom.brights.co.id. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.